Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Esrafid dalam video algoritma pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. C++ adalah bahasa pemrograman yang menyediakan kemampuan pemrograman berorientasi objek. Dalam pendekatan OOP, setiap bagian pemrograman dipandang sebagai objek yang memiliki data dan perilaku. Konsep ini membantu membuat program lebih terstruktur, mudah dirawat, dan mudah dikembangkan. Setiap objek dibuat berdasarkan kelas, yaitu blueprint atau rancangan yang menentukan apa saja yang dimiliki oleh objek tersebut. Di dalam kelas terdapat atribut, yaitu data atau properti objek. Yang kedua ada metode, yaitu fungsi yang menjelaskan bagaimana objek berperilaku. Contoh nyata, sebuah mobil adalah sebuah mobil adalah objek dunia nyata. Ia punya atribut seperti warna dan berat, serta metode seperti menyalakan mesin atau menginjak rem. Dalam C++, semua itu direpresentasikan dalam sebuah kelas. Inti dari pemrograman OOP OOP adalah cara menyusun program dan membaginya ke dalam unit-unit kecil yang disebut objek. Setiap objek memiliki identitas yang dimana yaitu objek yang berbeda meskipun dari kelas yang sama. Yang kedua, atribut, data yang menggambarkan karakteristik objek. Lalu ada metode, fungsi yang menggambarkan aksi atau perilaku objek. Tujuan utama UPP ada 4. Yang pertama, organisasi kode lebih baik. Yang kedua, pemeliharaan lebih mudah. Yang ketiga, dapat digunakan kembali atau reusable. Yang keempat, dapat dikembangkan atau scalable. Membuat kelas di C++. Untuk mendefinisikan kelas, digunakan kata kunci class, diikuti dengan nama class. Di dalam class, programmer menuliskan atribut dan metode. Contoh garis besar struktur kelas. Dapat dituliskan seperti ini. Yang dimana publik adalah menentukan bahwa anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Lalu ada atribut value dan name menjadi bagian dari objek. Yang ketiga, fungsi show adalah metode yang bisa dipanggil oleh objek. Definisi kelas lalu diakhiri dengan tanda koma titik atau titik koma. Kelas menjadi dasar yang digunakan untuk membuat banyak objek. Membuat objek dari kelas. Membuat objek dari kelas. Setelah sebuah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek menggunakan nama kelas sebagai tipe datanya. Contoh, myClass_object 2. Setiap objek memiliki salinan atributnya sendiri. Meskipun berasal dari kelas yang sama, atribut atau metode diakses menggunakan tanda titik. Seperti ini. Dengan ini, setiap objek dapat memiliki nilai atribut yang berbeda. Metode dalam kelas. Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Tujuannya untuk memberi perilaku atau kemampuan pada objek. Ada dua cara mendefinisikan metode. Pertama, ada metode di dalam kelas, yang dimana lebih singkat dan mudah dibaca ketika program masih kecil. Dan yang kedua, ada metode di luar kelas. Digunakan pada program besar agar struktur lebih rapi. Metode di luar kelas dituliskan menggunakan operator scope resolution. Jika dituliskan, maka akan menjadi seperti ini. Pendekatan ini membantu pemisahan file SPP dan CPP. Memberikan parameter ke metode. Seperti fungsi biasa, metode dapat menerima parameter. Hal ini memungkinkan objek melakukan proses berdasarkan nilai yang diberikan. Contoh, void set value integer x, value sama dengan x. Ketika objek memanggil metode ini, ia dapat mengatur nilainya secara langsung. Konstruktor atau fungsi otomatis saat objek dibuat. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi atribut objek pada saat awal pembentukan. Ciri-ciri konstruktor. Yang pertama ada namanya sama dengan nama kelas. Yang kedua tidak memiliki tipe pengembalian,
atau tidak perlu void. Biasanya ditempatkan ke dalam bagian publik. Hanya berjalan sekali ketika objek pertama kali dibuat. Contoh sebagai berikut. Dengan konstruktor, objek dapat memiliki keadaan awal yang terkontrol. Inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah fitur yang memungkinkan satu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Istilah penting dalam inheritance adalah base class atau parent, yaitu kelas asal. Lalu yang kedua, derived class atau child, atau kelas turunan dari kelas asal. Tujuan inheritance adalah mengurangi pengulangan kode, membuat hubungan hierarki antar kelas, dan mempercepat pengembangan program. Jika dituliskan, maka akan menjadi seperti ini. Dengan pewarisan, kelas car otomatis memiliki semua fitur. Kelas car otomatis memiliki semua fitur dari vehicle dan dapat menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada manfaat OOP dalam program nyata. Konsep OOP seperti class, objek, method, konstruktor, dan inheritance memberikan banyak keuntungan, seperti program lebih mudah dipahami, pengelolaan kode menjadi lebih sederhana, programmer dapat membagi pekerjaan, dan perubahan pada satu bagian, dan struktur program besar. Manfaat OOP dalam program nyata. Konsep OOP seperti class, object, method, konstruktor, dan inheritance memberikan banyak keuntungan, seperti program lebih mudah dipahami karena setiap bagian memiliki tugas spesifiknya sendiri. Yang kedua, pengelolaan kode menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, programmer dapat membagi pekerjaan berdasarkan kelas. Lalu yang keempat, perubahan pada satu bagian tidak merusak bagian lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, struktur program besar lebih teratur. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama ada program berorientasi objek atau OBB dalam C++, memberikan cara yang terstruktur dan fleksibel untuk membangun program. Dengan memanfaatkan konsep class, objek, atribut, dan method, programmer dapat menyusun kode yang lebih rapi dan mudah dikembangkan. Fitur penting seperti konstruktor, method, dan pewarisan atau inheritance juga membuat proses inisialisasi data, pengorganisasian fungsi, serta pembuatan hubungan antar kelas menjadi jauh lebih efisien. OPP membantu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Setiap objek memiliki data dan perilaku yang jelas, sehingga program tidak hanya lebih teratur, tetapi juga mudah dipelihara, diperluas, dan dapat digunakan kembali. Secara keseluruhan, OPP, OOP dalam C++ memberikan fondasi kuat untuk membangun aplikasi yang modular, scalable, dan berorientasi pada pemecahan masalah secara sistematis. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.